berlisensi komersial yang memang khusus dirancang untuk analisis forensik video, ataukah aplikasi ini open source atau gratis? Open source, tapi Gratis, biasanya ya? pakai. Jadi lisensinya seperti apa? Tidak ada. Tidak ada lisensi. Oke. Dalam praktek terbaik analisis forensik digital, kan seringkali ditekankan penggunaan perangkat lunak yang telah tervalidasi, betul? Ya, tervalidasi secara ilmiah dan terakreditasi untuk keperluan hukum. Betul, Ali? Saya tidak mengetahui. Baik. Apakah Kinovia versi 0.9.5 yang Ali gunakan telah melalui proses validasi ilmiah yang ketat atau memiliki akreditasi khusus sebagai alat analisis forensik di tingkat nasional maupun internasional? Tidak tahu ya. Oke, Ali menyimpulkan bahwa aplikasi Kinovia tidak dapat mengidentifikasikan objek. Tidak benar. Karena memang bukan untuk mengidentifikasikan objek. Oke, Kalau mendeteksi data-data tadi, tanggal, ukuran, frame, jadi FPS dan sebagainya. Ali menggunakan aplikasi apa? Untuk apa? Untuk image yang tidak dikatakan. Untuk apa? Nah, itu. Ya, memakai aplikasi apa? Ini menggunakan FaceNet tadi. Face apa? FaceNet. FaceNet. Yes. FaceNet itu berbayar atau open resource? Open resource. Gratis juga. Oke. Di sini kan ahli mengkonfirmasi bahwa file video CCTV dari 5 lokasi berbeda harus service job atau harus JSON dan gambar ya, itu asli. Tidak diketemukan indikasi manipulasi video begitu ya. Dan nama file dan waktu rekaman sesuai. Oke. Bisakah ahli jelaskan metodologi yang ahli gunakan untuk memastikan originalitas file-file video ini? Ya, kan salah satunya sudah saya jawab. Salah satunya adalah dengan tadi ada tidak perubahan FPS yang Tekniknya apa ya? Ya saya mengamati. Teknik pengamatan. Ya. Itu salah satu. Berarti ada banyak kan? Minimal bisa nggak tidak disebutkan? Kalau saya hanya itu saja. Itu saja. Berarti pengamatan saja. Pengamatan. Apakah melibatkan analisis metadata, hashing file, atau metode lain yang diakui secara forensik? Saya tidak menggunakan hashing karena memang tidak ada kepentingan untuk mengenkripsi ataupun mengamankan data. Jadi hanya metadata. Di dalam proses penyerahan dan analisis bukti digital, kan di sini ada rantai barang bukti. Dan ini disebutnya barang bukti. Nah, itu kan adalah hal yang krusial ya. Bisakah ahli jelaskan apakah proses penyerahan file-file video CCTV dari penyidik kepada ahli sudah sesuai dengan standar bukti digital untuk memastikan integritas bukti tersebut tidak terkompromi? Saya tidak memahami, tapi Tidak memahami. intinya dari Standar bukti digital ini Bapak Ibu tidak tahu. Ahli darah, standar bukti digital. Baik, tapi kalau Bapaknya yang terima itu saja. betul. Baik, yang mulia. Jadi ahli, apakah ada resiko bahwa file video CCTV meskipun ahli nyatakan asli mungkin tidak mencakup semua peristiwa yang relevan, atau mungkin ada bagian yang terlewatkan ahli? Saya mendapatkan video itu, dan itu video pasti sudah dipotong durasinya. Dan saya tidak tahu apakah ada yang terlewat atau tidak terlewat. Baik, ahli. Pernahkah ahli dimintai keterangan dengan data keterangan terdakwa ikut serta membunuh dengan membenturkan kepala ke dinding, mengangkat korban serta turun dari mobil? Pernahkah? Tidak. Ini terdakwanya ahli? Tidak ya? Nah ahli, untuk dapat mengidentifikasikan sosok di CCTV ini ahli sebagai pelaku, ya, ada saksi lain selain ahli, ya, saksi lain ada 5 yang mengklaim dapat mengidentifikasi sosok di rekaman CCTV yang katanya sebagai terdakwa. Mengingat
saudara adalah seorang ahli ITE ya. Apakah identifikasi subjektif berdasarkan fakta bahwa screenshot CCTV memiliki kualitas gambar yang buruk menurut ahli mengenai jaraknya, overexposure, pola wajah tidak terlihat jelas dapat dianggap sah dan meyakinkan, terutama jika ahli sendiri tidak yakin tentang identifikasi terdakwa dengan tidak mencapai standar kemiripan 70%. Baik. Nah itu mungkin maksudnya adalah ada yang melihat langsung tapi kenal gitu ya. Jadi kalau saya kan tadi gitu bahwa ya saya berdasarkan aplikasi baru saja karena saya ahli ITE, diminta mendeteksinya juga secara digital, saya dapat fakta digital, mungkin ya saya kira itu paling pas pendekatannya. Baik. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya mengandalkan keterangan saksi lainnya atas rekaman CCTV jam 7.20 ini untuk menempatkan seseorang di TKP. Tapi ahli kan secara definitif tidak bisa mengidentifikasi cuma 39,07. Apakah menurut ahli ini adanya keraguan yang bisa beralasan? Baik. Kalau kita katakan software itu memiliki keraguan, sebenarnya karena data yang dimilikinya. Tadi yang saya katakan bahwa kemudian teknik yang saya gunakan adalah mengcrop sebanyak 200 kali 200 pixel. Jadi karena objeknya itu ada di dekat yang bendera, itu saya crop 200 kali 200. Kemudian itu yang saya bandingkan dengan gambar-gambar yang saya peroleh. Iya betul. Dan dari situ sebenarnya muncul angka 39,1. Ini pertanyaan terakhir tadi. Ada di pasal 5 ayat 4 ya, bahwa ketika dijadikan yang sah, itu syarat formulir informasi dokumen elektronik adalah bukanlah dokumen atau surat, yaitu video. Nah, kalau ini kemudian hanya memperlihatkan foto-foto ini kepada beberapa saksi penyidik, bukan kepada saksi lain. Menurut ahli bisa diandalkan tidak foto-foto itu? Ya, saya tidak. Saya minum ini. Ini ya, karena memang seorang berenang nilai itu. Ada nilai tentang masalah identitas saja. Kalau tadi kan ibu tadi nanyanya apakah para penyidik menunjukkan pada yang lain, dia nggak bisa masalah identitas saja. Ya, mengenai dokumen suratnya ya, sesuai UITE kan itu nggak berlaku, tapi oleh para penyidik dihadirkan lagi screenshot CCTV di BAP maksud saya itu. BAP dia ahli atau BAP yang lain? BAP yang lain saya sebagai perbandingan. Oh iya, makanya dia nggak berhak menilai BAP orang. Baik yang lain, dipaham. Cukup ya, baik. Terima kasih ya. Dari penyidik yang dari Bulgaria tentang dari kami meyakinkan mutaksi penyelenggara dari gambar yang saya bandingkan dari BPK